Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahu fa innahu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa sallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Al-ayah. Sadaqal adzim wa sadaqa rasuluna bil karim. Nahnu ala dzalika minasyaitonir syakirin, amma ba'd. Para pendengar rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu lagi meskipun dari jarak jauh. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap senantiasa memberikan kenikmatannya kepada kita, memberikan keberkahannya kepada kita di bulan yang penuh maghfirah, penuh ampunan ini. Dan semoga apa yang sudah kita laksanakan di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya diberikan kesehatan, ya. Dan semoga belum ada yang bolong, ya, kecuali yang perempuan, ya. Kalau perempuan memang alami dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau yang laki, semoga saja belum ada yang bolong. Kalau sudah ada yang bolong, diingat-ingat berapa bolongnya, kemudian nanti di lain bulan suci Ramadan segera untuk diganti. Berapa yang telah jenengan tinggal. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan pada junjungan Nabi besar kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya dan pengikut-pengikutnya yang sedang akhir zaman, dan tentunya kita naikkan syafaat dan derajat. Amin amin ya rabbal alamin. Para pendengar rahimakumullah, kesempatan ini saya akan mengajak panjenengan semuanya untuk melanjutkan kajian kita tentang Suratul Baqarah, ya, yang berhubungan tentang Ramadan, ya. Kemarin ayat 183 sudah kita bahas, 184 sudah kita bahas. Sekarang kita masuk ke Suratul Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman shahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ya, demikian tadi pembacaan Suratul Baqarah ayat 185. Mari kita berikan arti perkata terlebih dahulu, setelah nanti perkata akan kita artikan secara keseluruhan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, alladzi unzila, yang diturunkan, fihi, di dalamnya, Al-Quran, hudan, sebagai petunjuk, linnasi, bagi manusia,
wa bayyinatin, dan penjelas-penjelas, minal huda, dari petunjuk, wal furqan, dan pembeda atau hak dan batil. Faman syahida minkum, maka barang siapa di antara kalian menyaksikan asyahra, bulan, fal yasumhu, maka hendaklah ia berpuasa padanya. Wa man kana, dan barang siapa dia maridon, sakit, atau ala safarin, berada pada perjalanan, fa'iddatun, maka wajib baginya mengganti sebanyak hari yang ia tidak puasa, min, pada ayyamin ukhor, hari-hari yang lain. Yuridullahu, Allah menghendaki, bikum, bagi kalian, al yusra, kemudahan, wala yuridu, dan dia Allah tidak menghendaki, bikum, kepada kalian, al usra, kesukaran. Walitukmilu, dan agar kalian menyempurnakan al-iddata, bilangan hari puasanya, walitukabbiru, dan agar kalian mengagungkan Allah alama, atas apa-apa yang hadakum, dia Allah telah memberi petunjuk kepada kalian, wala'allakum, agar kalian semuanya tashkurun, kalian bersyukur. Arti secara keseluruhan adalah bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas-penjelas mengenai petunjuk dan pembeda antara yang hak, yang benar, dan yang batil, yang jelek. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan atau dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kesukaran bagimu, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya dan diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Para pendengar rahimakumullah, jadi bulan Ramadan ini adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Ya, menurunkan mukjizat Al-Qur'an kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Al-Qur'an ini betul-betul bisa kita gunakan ya untuk petunjuk, ya, sebagai petunjuk hudal linnas, petunjuk bagi seluruh manusia. Kenapa Al-Quran bisa menjadi petunjuk seluruh manusia? Karena Al-Quran adalah kitab yang terakhir diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan 4 kitab. 1 Zabur diturunkan kepada Nabiullah Daud alaihissalam. Taurat diturunkan kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Yang ketiga Injil diturunkan kepada Nabiullah Isa alaihissalam dan disempurnakan oleh Al-Quran. Ya, apa itu? Kepada siapa itu? Kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi Al-Quran ini diturunkan pada saat malam 17 Ramadan, bertepatan dengan Perang Badar. Ya, bertepatan dengan Perang Badar. Nah, Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai petunjuk. Selain sebagai petunjuk, juga sebagai pembeda. Pembeda apa itu? Pembeda antara yang hak, ya, yang benar maupun yang batil atau yang salah. Jadi Al-Quran ini adalah kitabnya umat Islam, kitabnya seluruh manusia, ya, hudal linnas, petunjuk bagi seluruh manusia, ya, untuk membedakan antara yang benar itu benar, yang salah itu salah. Ya.
Kemudian apa? Barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, ya, maksudnya di bulan suci Ramadan ini, kita kok tahu, ya, bahwa kita sudah masuk waktunya untuk berpuasa, maka berpuasalah. Kalau kita pribadi tidak bisa melihat ya, tapi kita mempunyai pemerintah, maka kita ngikuti pemerintah. Oh, ternyata pemerintah menyatakan bahwa kegiatan puasa Ramadan dilaksanakan pada hari Ahad kemarin, ya, hari Minggu kemarin. Nah, makanya di hari Minggu serentak semuanya melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Meskipun, ya, kita tetap harus menghormati perbedaan di hari Sabtu sudah ada saudara-saudara kita yang sudah berpuasa. Tetap kita menghormati, ya. Kita harus tetap bertoleransi. Nah, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, ya, jadi di ayat ini diulang kembali. Yang kemarin di ayat 184 sudah kita bahas, ya, apabila kamu sakit maupun dalam perjalanan, ya, dan kamu tidak berpuasa, maka diwajibkan untuk mengganti di hari yang lain. Ini ditekankan oleh Allah lagi dalam ayat 185. Karena apa? Ini sama hanya kita hutang, para pendengar. Coba kita bayangkan kita hutang sama manusia, ya, pasti akan ditagih. Sama hanya kita hutang sama Allah, ya, maka akan ditagih juga. Makanya ditagih sama Allah gimana? Diganti di bulan yang lain selain bulan suci Ramadan. Dan menggantinya berapa? Ya sesuai dengan yang kita tinggal berapa. Yang kita tinggal 3, ya kita ganti 3. Ya, insya Allah tidak ada bunganya. Dan pasti tidak ada bunganya kalau Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nggak hutang 2 ya ganti 2, hutang 4 ya ganti 4, hutang 5 juga ganti 5. Tetapi pahalanya berbunga, masya Allah. Itulah kemurahan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Maksudnya apa? Allah ngasih kemudahan buat kita. Kalau kita sakit jangan dipaksakan, ya, malah justru nanti membuat semakin parah penyakit kita. Atau kita dalam perjalanan yang menyebabkan nantinya kita akan mutah di perjalanan sehingga menyebabkan kita lemas pingsan. Nah, itu kita diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya. Maksudnya gimana? Jika kamu melaksanakan puasa Ramadan 29 hari, kemudian 29 hari itu kamu kok tidak melihat bulan untuk masuk ke bulan Syawal, maka kita diperintahkan untuk membulatkan 30 hari puasa kita. Masya Allah. Ya, apalagi sekarang sudah canggih, ya, kita bisa melihat dengan teropong. Ya, kalau dulu, masya Allah, orang-orang terdahulu melihatnya dengan mata telanjang, cari dengan tanpa berkedip, mencari gimana bulan itu keluar. Ya, agar kamu bersyukur, ya. Jadi di bulan suci Ramadan ini Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua. Para pendengar rahimakumullah, oleh karena itu iman-iman buat kita semuanya kalau kita tidak memanfaatkan, ya, kalau kita tidak memanfaatkan kesempatan ini yang luar biasa ini, kesempatan di bulan suci Ramadan ini untuk kita menambah pahala untuk diri kita sendiri, ya, apalagi kita bisa menyalurkan sebagian harta kita, ya, untuk fakir miskin, ya, para yang tidak mampu, yang betul-betul tidak mampu kita bantu, masya Allah. Nantinya Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan pahala yang berlipat ganda untuk kita. Para pendengar rahimakumullah, ya, ayo bulan Al-Quran ini, bulan diturunkannya Al-Quran ini kita gunakan semaksimal mungkin, ya, untuk kita mengkaji. Selain mengaji, ya, selain kita membaca Al-Quran,
kita juga mengkaji isi Al-Quran. Nah, salah satunya seperti yang saya laksanakan ini. Kita kaji, ya, artinya apa, maksudnya bagaimana, ya. Kalau kita tidak tahu, kita tanya, jangan sok-sokan. Khawatirnya nanti salah menafsirkan, ya. Jadi di bulan suci Ramadan ini, ayo kita tebarkan pahala sebanyak-banyaknya, sehingga nantinya kita betul-betul mendapatkan balasan dari puasa kita ini yang betul-betul dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu janji Allah Subhanahu wa taala? Melipat gandakan pahala kita, menutup rapat-rapat neraka, dan membuka lebar-lebar surga, insyaallah. Siapa yang tidak mau masuk surga? Ya. Ayo kita gunakan waktu kita semaksimal mungkin, ya, kita pelajari agama dengan semaksimal mungkin, sebisa mungkin, ya, sehingga nantinya kita bisa untuk lebih dekat lagi pada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar rahimakumullah, itu dulu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk diri pribadi saya sendiri dan umumnya para pendengar semuanya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk diri saya sendiri dan umumnya pada seluruhnya yang mendengarkan dari penjelasan tentang Al-Baqarah ayat 185 ini. Kurang lebih mohon maaf jika ada kebenaran datangnya dari Allah dan bila ada kesalahan datangnya dari diri pribadi saya sendiri. Undur maqala wala tantur maqal. Bila ada kebenaran datangnya dari Allah dan bila ada kesalahan datangnya dari diri pribadi saya sendiri. Wallahualam minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.